我这样是因为哪个吗？小儿，是哪个把我成这个样子的吗？小儿，你敢不敢讲嘛？ Tidak semua anak dilahirkan dengan kesempatan yang sama. Ada yang sejak awal diajari untuk bermimpi, ada pula yang diminta berhenti bermimpi sebelum sempat mencoba. Di dunia yang mengukur manusia dari kesempurnaan, sebagian orang tumbuh dengan label keterbatasan. Namun kisah ini bukan tentang apa yang kurang, melainkan tentang seseorang yang tetap berjalan meski dunia berkali-kali mengatakan tidak mungkin. Film ini diangkat dari kisah nyata tentang seseorang yang dilahirkan dengan keterbatasan, namun menolak hidupnya ditentukan oleh batasan itu. Di tengah penolakan, penghakiman, dan dunia yang tak selalu ramah, ia tetap memilih bermimpi. Bukan karena jalannya mudah, tapi karena harapan adalah satu-satunya cara untuk tetap bertahan. Hei kaum mageran, ikutin di mari dan selamat menikmati alur filmnya. Di awal film, kita diperkenalkan pada Liu, seorang remaja dengan keterbatasan fisik namun memiliki mimpi yang besar, menjadi seorang guru. Cita-cita itu tumbuh diam-diam di hatinya, meski sejak awal tak pernah mendapat tempat di rumahnya sendiri. Bagi sang ibu, mimpi Liu dianggap mustahil. Kondisi fisik Liu dinilai terlalu jauh dari kata normal. Ia terus didesak untuk masuk ke sekolah khusus dan menjalani rehabilitasi tanpa henti. Sang ibu bersikukuh bahwa hanya mereka yang terlahir sempurna yang pantas bermimpi menjadi guru. Liu diminta menerima takdirnya, bukan memperjuangkannya. Namun penolakan Liu bukanlah bentuk pembangkangan. Ia hanya terlalu lelah. Puluhan sesi rehabilitasi telah dijalani tanpa hasil. Bahkan dokter sudah memastikan bahwa kondisinya tak akan berubah. Alih-alih berharap pada keajaibannya tak kunjung datang, Liu memilih berdamai dengan dirinya sendiri. Sayangnya, pilihan itu tak pernah dihargai ibunya. Di tengah badai penolakan itu, hadir satu sosok yang menjadi pelindung utama Liu, yaitu neneknya. Sang nenek adalah satu-satunya orang yang benar-benar percaya pada Liu. Diam-diam, ia mendukung Liu mengikuti ujian sertifikasi guru secara online tanpa sepengetahuan sang ibu. Berkali-kali, Liu lulus ujian daring, tetapi ia selalu terhenti pada tahap akhir. Ya, seleksi langsung yang menuntut standar fisik yang tak bisa ia penuhi. Kegagalan demi kegagalan mereka telan bersama. Dalam perjalanan pulang dengan bus, sisi kemanusiaan Liu kembali terlihat saat ia memberikan tempat duduknya pada seorang ibu yang menggendong bayi. Namun alih-alih ucapan terima kasih, yang ia terima justru tatapan curiga dan sikap diskriminatif. Bayi itu bahkan dilarang menatap Liu, seolah keberadaannya adalah sesuatu yang harus dijauhi. Malam itu mereka makan bersama di rumah. Suasana dingin kembali terasa. Sang ibu bersikap kaku, bahkan terhadap nenek. Ketika sang nenek dengan hati-hati menyarankan agar kehamilan sang ibu diberitahukan kepada Liu, karena bagaimanapun ia akan menjadi seorang kakak. Usulan itu ditolak mentah-mentah. Di malam yang sunyi, nenek mendapat Liu tengah menulis dan mengirimkan lamaran pekerjaan lagi dan lagi. Melihat cucunya terus patah tanpa henti, nenek mengajaknya ikut berkumpul bersama kelompok paduan suaranya keesokan hari, sekedar untuk mengalihkan pikiran. Liu menyetujuinya. Namun sebelum tidur, ibunya sempat masuk ke kamar dan berkata bahwa ia akan pergi untuk waktu yang tak pasti. 又是要出去一段时间。啥子事情？
Keesokan harinya, di acara paduan suara, Liu terlihat memainkan beduk dengan segala keterbatasannya. Di sana ia bertemu Sisi, seorang perempuan ceria yang kehadirannya selalu membawa energi yang hangat. Namun tak semua orang menerima Liu. Seorang pria tua, teman lama nenek, merasa Liu hanya mengganggu latihan dan terang-terangan merendahkan permainannya. 我背的是哪路大神？你自己说是不是啊？练。 Malamnya, Liu menuliskan perasaannya dalam bentuk puisi. Sosok Sisi tanpa sadar menjadi tokoh utama dalam tulisannya, bahkan terbawa hingga ke dalam mimpinya. Hari berikutnya, sebuah panggilan wawancara datang, bukan sebagai guru, melainkan sebagai pekerja di sebuah kafe. Liu menerimanya. Ia tak ingin lagi melihat neneknya memohon pada pihak lain demi dirinya. Untuk pertama kalinya, ia memilih datang sendiri. Meski begitu, sang nenek tetap mengikuti dari kejauhan, memastikan cucunya baik-baik saja. Usai wawancara, nenek datang menghampiri dengan wajah penuh harap. Mereka bersiap menerima penolakan seperti biasa. Namun kali ini berbeda. Liu diterima bekerja. Kabar itu disambut dengan perayaan kecil. Teman-teman paduan suara berkumpul, termasuk Sisi. Di tengah kebahagiaan, Sisi tanpa sengaja membaca buku puisi Liu. Ada rasa yang mulai tumbuh meski belum terucap. Kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Sang ibu tiba-tiba pulang dan membubarkan semuanya. Malam itu perdebatan pun pecah. Liu dengan jujur mengatakan bahwa ia berhenti rehabilitasi. Ia memilih menjalani hidup dengan caranya sendiri. Pertengkaran itu membuka luka lama tentang ibu yang hanya mengatur, tapi tak pernah benar-benar menemani Liu berjuang. 你可以去当老师吗？打不过来，人家为啥子要找你这样子的呀？妈，我这样是因为哪个嘛？小儿，是哪个把我生成这个样子？你敢不敢讲嘛？ Waktu pun berlalu, tak ada perubahan pada kondisi Liu. Hingga suatu hari, nenek menerima kabar bahwa adik Liu telah lahir dalam keadaan sehat dan normal. Mereka pergi ke rumah sakit. 小二，你当伯伯了。 Saat ibunya pergi ke toilet, Liu mencoba menenangkan bayi itu. Namun begitu ibunya kembali, sikap dingin kembali ditunjukkan. Liu memilih untuk pergi. Di halte bus malam, Liu mengungkapkan kesedihannya pada nenek. Ia merasa tak pernah dianggap keluarga. Tak seorang pun memberitahunya tentang kehamilan sang ibu. 为啥子没得人跟我说？我们咖啡馆即将推出一款爱心油炸。听说我们咖啡馆推出。还行。
Keesokan harinya, dengan hati yang penuh beban, Liu menemui Sisi. Ia menceritakan semuanya. 我穿什么衣服不应该管我，你也不该管我考什么大学。所以你就不要变成跟他们一样双标自私的大人。我不会。 Sisi mengajaknya berjalan-jalan agar pikirannya sedikit ringan. Di tempat wisata itu, Liu memberanikan diri menggenggam tangan Sisi. Namun reaksi canggung Sisi menyadarkannya akan satu hal pahit. Kebersamaan itu mungkin hanya lahir dari rasa iba, bukan cinta. Liu pulang dengan hati yang benar-benar hancur oleh keluarga yang menelantarkannya, dan perasaannya tak pernah terbalas. Ia kehilangan arah, hingga pada suatu titik ia mengambil keputusan nekat. Ketika sadar, Liu sudah berada di rumah sakit. Ibunya duduk di sampingnya, menangis diliputi penyesalan. Ia mengakui kesalahannya telah mengabaikan Liu selama ini. Namun di saat itu pula, ingatan masa kecil Liu muncul. Ia sadar bahwa sejak awal, keberadaannya memang tak pernah benar-benar diinginkan. Singkat cerita, setelah Liu pulih dan kembali ke rumah, neneknya menceritakan bahwa saat Liu masih terbaring di rumah sakit, seorang tukang pos datang membawa sebuah paket. Rasa penasaran membuat Liu segera membukanya. Begitu membaca isinya, senyum yang lama tak muncul akhirnya kembali menghiasi wajahnya. Dengan suara bergetar, ia memanggil neneknya dan menyampaikan kabar itu. 外婆，啥事啊？时代饶我了。 Sebuah sekolah telah merespon lamaran online-nya sebagai guru. Di mata sang nenek, kabar ini jauh melampaui sekedar undangan. Itu adalah doa yang akhirnya mendapat jawaban. Harapan yang perlahan menemukan jalannya. Meski bayang-bayang kegagalan masih menghantui, nenek justru merasa optimis. Dalam lamaran itu, Liu telah jujur menuliskan kondisi fisiknya dan sekolah tersebut tetap memanggilnya. Bagi nenek, itu sudah cukup menjadi alasan untuk percaya. 知书到校报道。 Malam harinya, saat Liu tertidur, nenek termenung menatap tumpukan bukti pengobatan yang selama ini ia kumpulkan. Setiap lembar adalah jejak perjuangan. Doa-doa yang tak pernah lelah ia bisikan, meski seringkali terasa sia-sia. Dengan kebanggaan yang tak bisa ia sembunyikan, nenek mengajak seluruh teman paduan suaranya untuk mengantar Liu ke sekolah tujuan. Sesampainya di sana, mereka dibuat heran. Kamera, wartawan, dan kerumunan memenuhi halaman sekolah. Disitulah kenyataan terungkap. Surat panggilan itu bukanlah undangan untuk mengajar. Tak ada kelas yang menunggu, tak ada murid yang akan diajar. Pihak sekolah hanya ingin Liu berdiri di hadapan banyak orang, membagikan kisah hidupnya sebagai sumber inspirasi bagi mereka yang masih terbelenggu keterbatasan dan keputusasaan. Tak ada rasa tertipu, yang ada justru penerimaan pahit. Mimpi menjadi guru dalam sistem dunia yang ada memang hampir mustahil bagi seorang difabel. Namun Liu tetap melangkah ke atas panggung. Ia berbicara, membagikan luka, harapan, dan keteguhan yang telah ia lalui sepanjang hidupnya. Di saat itulah, nenek menyadari satu hal penting. Cucunya tak membutuhkan gelar untuk menjadi berarti. Liu telah menjadi guru jauh sebelum dunia memberinya izin. 你们应该想象不到，我也怕能照顾，我怕这些小事我会容。我在人群里让人目光撞上过，
有控制我的，有怜悯我的，爱我的，可很少敢于直视我，拿我当自己人的。为什么偏偏是我？我问过我外婆，也问过医生，永远都不会有答案。Kisah ini bukan tentang apa yang tak bisa dilakukan seseorang, melainkan tentang sejauh apa ia berani melangkah ketika dunia terus meragukannya. Takdir memang tak selalu berjalan seiring dengan harapan manusia. Liu merasakan pahitnya hidup yang terasing, cinta yang tak pernah berbalas, keluarga yang gagal memberi kehangatan, serta luka batinnya tak kunjung sembuh. Dunia bagi sebagian orang memang terasa adil, dan justru karena itulah akhirat dijanjikan sebagai ruang keadilan sejati. Sebab dunia diciptakan bukan untuk memberi keseimbangan sempurna, melainkan untuk menguji. Dan di sanalah, di ujung segala kesedihan, harapan sejati akhirnya menemukan tempatnya. Dan film pun berakhir. Tidak semua orang diberi jalan yang mudah, dan tidak semua mimpi diwujudkan dengan cara yang sama. Ada yang mengajar di dalam kelas, ada pula yang mengajar lewat keteguhan hidupnya. Keterbatasan bukanlah akhir dari makna, dan nilai seseorang tak ditentukan oleh gelar atau pengakuan dunia. Karena terkadang mereka yang paling sering diremehkan justru menjadi guru, bahkan sebelum dunia mengizinkannya. Dan mari sampai jumpa kembali.